semuanya, hai, welcoming back again di Ignite Talk Podcast by PPPAGBI. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. Bersama dengan kakak saya yang paling ganteng, Randy Chandra Dinata. dan saya adik yang paling ganteng, Arif. Agak maksa ya. Boleh lah, valid lah gitu kan. Ini kan cowok ganteng ya. Jadi bersama Randy dan juga Arif hari ini kita kan tadi dibilang nih di awal, gue udah bilang nih Karen, bersama dengan kakak saya gitu kan, dan saya adiknya gitu kan. Karena ini kenapa dibilangnya kakak dan adik, karena ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Yes. Gitu. Temanya apa tuh temanya hari ini Karen? Tema Kira-kira. hari ini adalah Ngomongnya ke kamera, kan kita bingung kalau ngomongnya sama saya gitu ya. Ke kamera. Tema kali ini adalah Sister in Christ. Sister in Christ. Kalau kita tadi brother, berarti bintang tamu kita kalau namanya sister udah fix pasti ciwik-ciwik. Ciwik-ciwik. Betul ya. Sudah terbukti. Udah punya buntut gitu ya semuanya ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita akan panggilkan dua sister yang paling cantik-cantik ini. Abraham Sisters. Abraham Sisters. Beri tepuk tangan untuk Jessica dan Jovita. Thank you guys. Karena ini anak pendeta. Shalom, Jessica dan juga Jovita. Yes. Pendetanya bukan anak pendeta sembarangan. Oh iya, ini with the Abraham sister. Boleh dong kenalan dulu nih. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang nggak tahu kan, yang nonton Ignite Talk itu kan bukan cuma GBI ya gitu. Tapi kan ada berbagai macam sinode gereja. Kenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di sini. Halo semua, nama saya Jessica Abraham. Terus kenalan apa lagi ya? Jessica Abraham dan adik saya Jovita Abraham. Jovita Abraham. Dan kami adalah anak Rubin Adi Abraham gitu ya. Yeay, yang kebetulan sedang menjabat di Sinode ya. Betul. Sampai 2027. Anyway, ini buat biar tahu dulu ya, Jess sama Jovi. Kalian tuh sebenarnya berapa bersaudara sih? Kita tuh sebenarnya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Berarti yang anak nomor 1 adalah Saya Jessica. Anak nomor 2 Saya. Jovita. Nah, yang ketiga namanya Joyce. Dan dia sedang bekerja. Bukan Joyce, apa? Joy. Joy. Oh, Joy. Nggak ada di sini. Jangan suka nambahin. Nanti gue dikomplain sama emaknya gitu ya. Nanti bahaya. Ya. Jadi Joy lagi nggak bisa hadir hari ini, tapi kita bersama dengan 2 sister JJ ini ya. JJ, bukan jalan-jalan tapi Jessica dan Jovita. Bedanya kalian berapa sih usianya? Kita bedanya 3 tahun. 3 tahun. Oke. Kalian ini kan anak pertama dan anak kedua. Beda usianya itu 3 tahun. Sebenarnya relatif dekat ya. Relatif dekat, nggak jauh-jauh banget. Otomatis kan kesukaan, kadang tingkah laku, apa semua tuh kan kayak bisa mirip-mirip gitu. Nah, biasa apa sih yang paling diinget banget nih? Kayak kalian tuh kompaknya tuh dalam hal apa sih biasanya? Kita kompak kalau main Harvest Moon, inget gak sih? Harvest Main Moon. game. Disclaimer, ketahuan umurnya berapa? Gen Z mesti dijelasin. Nggak, perlu tahu dulu dong. Oke. Gimana cara main Harvest Moon-nya juga, itu tuh yang penting ya. Iya. Emang gimana mainnya? Jadi gue tuh selalu meng-backup tuh Jessie. Oke. Jadi Jessie yang main, gue yang cariin. Wah, hari ini ulang tahun nih si Karen nih. Oh, gitu. Si Ellie ulang tahun nih, dia Jadi dia sukanya supporter ini. gitu. Oke. Dan itu Gitu. berarti kalian kompak tuh waktu main game Harvest Moon. Iya. Iya, dan lain-lain Yang juga lah main ya. game ya. Sampai dimarahin juga pernah ya. Iya. Gara-gara papi lagi persiapan, terus kita mati-mati terus tuh gamenya. Jadi kita selalu nyanyi tuh, sabar, gas Subur, nggak sabar masuk kubur. Agak ngeri ya gitu. Langsung Continually. Bayangin Oke. bikin persiapan khotbah, terus backgroundnya itu ya langsung. Coba dinyanyiin lagi 1, 2, 3. sabar Gas subur, subur, nggak sabar masuk kubur. Iya, iya, iya. Itu Pokoknya ya. kan gue yang main, jadi dia yang teriak-teriak di sebelah kan. Oke. Terus bokap Iya. lagi persiapan khotbah di khotbah. belakang. Terus kayak di belakang itu tuh cuman ketutup apa ya, ke batas sama Kaca kayak gitu kaca ya. gitulah. Jadi Jadi kayak kedengeran. kedengeran banget. Apa mungkin tema khotbahnya soal kehidupan setelah kematian? Jadi sabar sama subur ya, sama masuk kubur tadi ya. Oke. Nah, itu kan kalau misalkan bicara kekompakannya. Yang nggak kompaknya, kalian tuh sering berantem nggak sih sebenarnya Ya, berdua? biasa kan namanya siblings kan ada aja kan. Ada aja gitu, apalagi ciwik-ciwik ya gitu. Apa ya kalau berantem ya? Berantem kayaknya ya wajar-wajar aja kayak waktu kecil. Cuman kayaknya nggak yang sampai Iya. gimana banget ya kayaknya. Gimana maksudnya nggak sampai jenggut-jenggutan gitu? Enggak lah. Sparring gitu. Enggak, Enggak kalaupun ada nggak inget. Karena kan Tuhan Yesus menyuruh kita mengampuni ya. Haleluya. Ini jawaban dia. Enggak, karena Nggak, jujur nggak inget. Nggak Gue sih nggak inget. Kayaknya paling juga kalaupun kita berantem ya paling ngomong-ngomong doang. Nggak Tapi pernah biasanya yang maksudnya ingat nggak berantemnya tuh karena apa? Maksudnya lebih
lebih ke arah kayak rebutan Nggak ingat sih. mainan. Apa kan karena cewek-cewek Nggak mungkin rebutan ingat, make up oh. gitu. Rebut- Iya. Atau remaja. Mungkin Kita juga main mungkin kalau yang saya ingat sih mungkin lebih suka kayak bukan ya friksi lah ya, nggak clash lah sama Joy. Oke. Karena Joy itu dia cukup rapih ya. Jadi Oke. kalau minjem barang tuh kayak Kembali ke tempatnya. Iya Harus gitu kembali ke loh. tempatnya. Iya kalau ya terutama gue sih. Jadi kalau kita minjem tuh kayak oke udah minjem hair dryer terus ya udah nggak seperti yang yang itu di awal. gitu pas dia cari terus nggak ada. Ngambek Kita deh. juga gitu, tipikalnya nggak yang terlalu rapi. Kayaknya dulu tuh biasa aja sih. Kayaknya kalau dulu tuh kayak bener-bener berantemnya nggak inget ya gara-gara apa ya. Cuman kayaknya nggak sampai kayak wah berantem banget gitu enggak sih. Terus Jadi beranjak remaja pemuda berantem rebutan Cowok. gitu enggak? Ah sorry kita beda tipe. Kita imajinasi. Justru kebalikan. Oke. Iya betul. kebalikan apa nih maksudnya? Jadi maksudnya kan Tuhan tuh tahu yang kita perlukan ya, bukan yang kita inginkan gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak apa ya? Aduh jadi nggak enak nih kalau ngomongnya. Nggak, tapi aku mencintai suamiku apa adanya sih. Yes. Cuman memang sebetulnya lebih suka tipe yang putih gitu kan kulitnya. secara packaging gitu Iya, ya. betul. Tampilan luar. Tapi Tuhan memberikan yang hatinya putih ternyata. Ya kan gitulah ya kan karena kan manusia melihat manusia Iya. melihat rupa. Iya, Tuhan iya. melihat hati tapi manusia kan melihat rupa gitu. Nggak masalah packagingnya apa kan Iya. gitu ya. Karena packaging bisa dirubah. Iya, Mudah, gitu ya. lebih mudah dirubah. lebih mudah dirubah daripada isiannya gitu kan ya. betul. Nah, itu tadi kan kita bicara nih teman-teman. Kalau bicara masalah kayak kakak adik itu kan pasti banyak konfliknya. Ternyata kan mereka berdua nih minim konflik lah ya kalau bisa dibilang Ya ya. mungkin ya karena dari kecil tuh kita selalu kamarnya tuh bareng. Oh, kamar Oh, iya, iya. Kamar kita No tuh bareng. privacy at Jadi all. no privacy at all. Jadi kalau misalnya kita berantem rasanya tuh nggak enak kan Ya. karena satu Nggak, kamar itu kan. nambahin Kita lagi bener-bener kayak bukan cuman sekamar ya, sekasur gitu. sekasur. Oh, jadi gitu. satu kasur kalian Jadi bertiga? dulu tuh gini, jadi masuk rumah waktu kita pindah ke Bandung ya, masuk ke kamar itu tuh ada kamar untuk berdua, terus ada lorong di tengahnya tuh toilet. Toilet. Jadi toiletnya aja bareng gitu. Baru di sini ada satu kamar lagi. Oke. Nah, sebenarnya dulu tuh itu kamar gua di situ tuh. Tapi ya mungkin kita lebih suka ini kali ya, ngobrol apa gimana. Jadi tuh akhirnya migrasi lah ke sini kalau nggak salah gitu deh. Jadi Pokoknya mungkin karena itu kali juga ya. Mungkin ya kayak kalau berantem lama-lama juga nggak enak lu sekamar sama gua gitu kan. Padahal sebenarnya kesempatan untuk pindah kamar ada gitu kan. kebetulan kamarnya cuma segitu-gitu aja. Gitu doang. Oke, baik. Jadi mau nggak mau lu di situ atau di luar. Oh, berarti artinya adalah kayak tadi. Ini mereka adalah tipikal orang berarti gini ya, karena sekamar, berarti kan artinya kalian tuh kalau ada apapun konflik harus cepat diselesaikan. Karena kan kayak nggak nyaman, Iya, nggak nggak nyaman lah. Maksudnya kayak lu enak nggak sih lo tidur sama enci lu, adek lu, kakak lu, tapi ribut gitu loh. Pada akhirnya diem-dieman. Nah, itu kan tadi masalah waktu masih kecil nih. Kan ini koreksi kalau salah. Jessica itu kan sempat sekolah keluar. Betul ya. Nah, berarti ketika Jessica keluar sekolah di luar kan otomatis yang di dalam kamar itu tinggal Jovi Jovita sama Joy. Enjoy. dan Joy. Oke. Nah, ada jarak nih Kak Randy. Kalian tuh waktu pas ada jarak nih, terutama kan lagi sama Jess sama Jovi ya. Kalian ngerasa ada kayak perasaan jauh gak sih? Yang biasa tidur sekamar bertiga, tiba-tiba, iya nih Kak Jessica udah gak ada. Gitu. Ini gak adanya gak ada sekolah ya, bukan gak ada yang lain gitu ya. Jangan gitu dong. Iya, makanya. Ya Kak Jess lagi sekolah. Pernah ngerasa kangen atau apa gak? Kalau aku sih mungkin ya kalau secara jarak memang kehilangan gitu ya. Tapi kayaknya mah secara hati Asik. kayaknya Jauh di nggak mata, dekat di hati. bener nggak pernah ngerasa jauh karena communicationnya tuh rutin gitu. Jadi kita punya grup family, terus kayak grup familynya itu bener-bener kayak rame banget, apapun diceritain ya kebayang Iya, kan iya, kita bener. semua cewek-cewek. Kita tuh punya problem itu lagi Iya. sama suami-suami kita. Oke. Jadi di grup itu ada suami-suami. Nah, karena kita kayaknya buat orang lain tuh kita overshare. ya overshare mungkin ya. Tapi kalau kita tuh udah bener-bener kayak ya mau makan apa gitu hari itu, makan apa, jajan apa, kita share semua. Oke. Ya, jadi bisa dibayangkan ya bokap nyokap gue gitu bacain yang nggak penting sebenarnya. Barengan. Tapi ketika ada kasih Kristus di tengah sebuah keluarga, wah kadang kan orang suka pikir harus ada boundaries yang terbangun juga. Iya, kan. benar-benar. Tapi dari Jessica dan Jovita kita belajar bahwa memang
Iya, sekalipun mungkin seakan-akan tidak berjarak, tapi kalau ada kasih Tuhan itu ya harmonis aja hubungan. Betul. Kan ada orang yang bilang, oh kalau jauh tuh harum, kangen. Kalau dekat tuh Ya, kayaknya ya. bau gitu ya. Ternyata ini tidak berlaku ya buat kalian ya. Dan pada waktu Ya. itu kan, maksudnya kan kita kan tahu juga nih, waktu pas Jess itu lagi sekolah ke luar negeri kan, teknologi kan tidak secanggih Ya, sekarang. betul. Gitu loh. Ya, Nggak ya. bisa yang kayak say hi tiap hari pakai video call gitu atau Zoom face apps, meeting. Zoom meeting nggak tuh? belum ada. Enggak, cuman gue kayak kebayang aja tiba-tiba kangen sama keluarga. Kita Zoom meeting yuk gitu. Kayak agak menyusahkan ya, baru bisa video call. Waktu itu komunikasinya by apa? MIRC atau Y-mail? Kita MIRC dulu- gue diajarin sama kamu sih. Iya. Udah itu masa lalu. Ya. Tapi mungkin lebih dari teknologi, kita tuh kayak dididik banget sama nyokap sih terutama. Iya. Jadi mami tuh selalu ngomong ya. Pokoknya ya nyokap kan selalu ngomongnya kalau mami udah nggak ada ya, kayak suka gitu kan. Pokoknya kalau mami udah nggak ada atau kalau ulang tahun, mami tuh nggak mau apa-apa, yang penting anak-anak rukun. Selalu itu tuh ngomongnya kayak mami tuh nggak mau apa-apa, yang penting anak-anak rukun. Itu kayak kalimat template ibu-ibu yang sedang berulang tahun. Value of Iya. Iya. Mama, iya. Mama, iya. Penting Jadi- rukun. Iya, yang penting rukun. Jadi kayak bener-bener apa ya, blood is thicker than water gitu. Kayak darah tuh lebih Patri, ya. kental daripada air gitu. Dan dari situlah pada akhirnya ngerasa walaupun Jess tuh waktu itu sekolah ke luar negeri, tapi kalian tuh tetap ada Iya. hubungan lah, chemistry juga gitu. Nah, dan by the way kan namanya kenapa bisa seperti itu kan berarti kan ada kebiasaan-kebiasaan yang dibangun sebelumnya. Betul dong? Iya. Selain tinggal satu kamar bertiga, pasti ada hal-hal lain yang kalian lakukan. Kenapa bisa sampai sedekat itu? Even secara jarak itu jauh, tapi kan secara hati dekat. Kalian tuh apakah ada kayak melakukan something kayak mungkin bisa kasih inspirasi buat sistur-sistur yang ada di sana. Maksudnya selain main Harvest Moon bareng gitu kan. gitu. Iya, ada nggak sih yang kalian lakukan kayak untuk bahasa gue menguji kekompakan, gue tadi pengen ngomong. Apa Arif sudah siapkan games jadi enggak ya. Oh ya, kita udah siapin game ya. Harusnya iya bener ya, ada siapin games ya gitu kan. Apa yang kalian lakukan biasanya selain Harvest Moon barengan? Gini, mungkin ada hubungannya juga sama being pastor's kid ya. Jadi kayak karena jadi anak pendeta kan, kadang tuh ekspektasinya jadi lebih tinggi, terus kayak mau curhat sama orang juga susah gitu ya. Jadi kita tuh lebih merasa ini tuh safe space kita loh gitu, comfort kita untuk bisa saling ngobrol satu dengan yang lain. Karena kalau di luar kan mungkin ya gambaran anak pendeta yang punya masalah atau gimana tuh, apalagi dulu ya, nggak mungkin lah kita di podcast terus ngumbar-ngumbar permasalahan kita gitu kan. Iya. Ya, atau lagi ngumpul-ngumpul di warung terus nyeritain. Betul. Kayaknya tuh nggak seperti itu gitu. Jadi dulu tuh kita kayak lebih ke arah we have each other lah, mungkin seperti itu ya. Ya mungkin seperti itu sih. Terus kan dulu sempet kita tinggalnya di Tasik kan, kota yang cukup kecil gitu. Terus kita udah dikasih tahu nih kalau sampai ada sesuatu terjadi, kamu nanti backup plan-nya seperti ini. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang membuat kayaknya ya memang yang gue punya tuh hanya lu gitu. Lu punya gue punya lu gitu loh. Ya, dan terutama kalau dari nyokap ya. Jadi dia tuh punya sisters juga kan. Itu tuh deket banget gitu. Ya. Bahkan sampai hari ini tuh ada yang tinggal sekota kan. Jadi benar-benar literally bisa setiap sore ketemu, makan, pergi bareng gitu, dan saling mendukung ya satu dengan yang lain walaupun ada perbedaan, walaupun mungkin dari segi ya banyak hal lah ada berbeda ya, tapi tetap kompak sih. Jadi itu mungkin Itu mungkin yang Teladan. jadi teladan yang ya, role model. yang justru yang bikin gua kaget tuh, gue pikir semua sister tuh kayak kita. Ya justru itu. Ternyata ceng jeng. Iya, jadi Iya teman-teman loh. buat kalian semua yang mungkin punya kakak atau adik cewek gitu kan dan sangat berbeda dengan Jessica dan Jovita, silakan komen di bawah. Karena kalau zaman sekarang nol privacy. Oh, Kamu konseling juga boleh ya. Gimana ya Oh, berarti caranya? memang karena tinggal dari kota kecil, terus juga memang kan orang tua as a pastor kids juga kan ya memang dididik untuk ya bisa saling mengasihi satu dengan yang lain gitu loh Karin. Kalau dari mamah kan tadi ada Role. ada ya ada Teladan. role modelnya, ada value yang ditanamkan tadi. Kalau dari papa sendiri nih, gue penasaran dari Om Rubin ada nggak nih petuah-petuah gitu untuk sisters ini bertiga? Sebenarnya kalau dari keluarga papi itu nggak seguyup atau Karena anaknya cowok. Guyup apa? Guyup apa? guyup tuh apa ya kayak Iya, iya. Iya. bukan rukun sih, Guyuban. kayak sering ngumpul gitu gitu enggak. Kongko kalau bahasa sekarang kongko ya kalau Iya. bahasanya sekarang. Karena kalau dari bokap tuh kan
dia saudaranya tuh ada 4 kan. Jadi dia Jauh-jauh. dia yang paling besar. Ya. Cowok, cewek, cowok. Jadi yang heboh sendiri tuh yang cewek ini, yang berusaha kalau misalkan kayak foto keluarga ya, ayo gandeng tangan. Ya, itu tuh yang ceweknya doang, Ya. yang cowoknya kan cool Kayak gitu cool. ya. Tapi walaupun cool gitu, tetap kelihatan sih dia tuh support satu dengan yang lain ya. Oke. Jadi kayak ada waktu misalkan, misal nih ya contoh. Kita tuh sekeluarga besar ya, dari papi tuh suka pergi bareng kan. Dan kita tuh kayak ada grup, jadi bukan hanya grup berlima, tapi ada grup yang gede juga tuh. Tapi di situ tuh kayak misalkan nih contoh, oke, kita mau main nih, misalkan kan kalau engkong kan udah tua ya, jadi misalkan main ke Bandung. Nah di situ tuh kayak ada diskusi, oke, saya ngambil traktir Senin lunch ya. Nanti yang siapa yang mau masukin gitu. Nanti oke, gue traktir Senin dinner Ya, gitu-gitu. udah ada lah ya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing kan, nggak ditentuin makannya apa. Yang penting kan semuanya tuh ada Kumpul lah. kumpul. Ya, dan dari keluarga bokap tuh kalau misalkan ada something yang perlu didiskusikan gitu ya, itu tuh saling backup gitu. Backup, ya. Gitulah. Jadi ada role-nya juga dari keluarganya mereka Iya. sendiri Kompak ya. kompak gitu kan. udah Sebenarnya kompak kayak kesana. papi juga memberikan value-nya tuh mungkin in different way ya. Kalau mami kan lebih banyak ngomong ya. Kalau dia tuh lebih banyaknya praktek. Dari kecil tuh kita sering diusahakan gitu selalu kalau ada liburan tuh dia nyempatin waktu untuk liburan gitu. I Itu think downside-nya sih, nggak pernah main sama temen. Iya benar. Jadi kayak setiap mau awal sekolah selalu tanya, kamu liburannya kapan? Padahal baru Oke. masuk sekolah gitu. Tapi dia tuh menyisihkan setting ya. jadwal. Ya. Menyisihkan waktu. Kayaknya itu one of the way dia tuh berusaha untuk ya memberikan bonding time itu kan Oke. sama Jadi kayak sama kita. liburan keluarga tuh it's a norm gitu buat kita Ya. tuh sangat biasa gitu. Dan kalau nggak dididik dari kecil, kadang kan kalau kita libur sama orang yang nggak cocok ya, kan kayak capek gitu bawaannya kan. Kayak tenaga tuh keluar banyak. Iya gitu. Tapi kalau ini tuh, Duit ya. iya literally kalau di keluarga kita sama keluarga besar ya yang dari pihak papi ya. Kalau pihak mami tuh memang cuman yang cewek-ceweknya sih yang lebih dekat. Ya karena dia kan saudaranya 9 ya guys. Iya, Banyak oke banget. guys. Banyak guys. Kalau yang di keluarganya papi tuh si engkong juga memang orangnya tuh sangat guyup Ya, gitu. sangat guyup. Nah, tapi kan ini bicara nih, kan kalian tuh udah sekompak itu sama keluarga. Ada nggak sih momen-momen yang kalian inget gitu between ya, misalnya Jessica sama Jovi, momen yang paling diingat mungkin sesuatu yang indah, memorable kayak gue bersyukur nih punya saudara kayak Jovita, atau Jovita gue bersyukur banget punya kakak tuh kayak Jessica. Ada nggak? Kalau gue Jo? sih sangat bersyukur sih Jessie itu. Ada tisu nggak? Ada tisu. belum. Ada, cicinya gua gitu. Oke. Terutama mungkin yang the most memorable itu waktu gua kuliah ke luar negeri. Waktu itu kan sempet kan Jessie duluan, kemudian mungkin 2-3 tahun kemudian tuh aku datang gitu. Terus udah gitu tuh kan bener-bener kan orang tuh di lingkungan yang baru, terus tempat kuliah yang baru. Tiba-tiba gue mau dideportasi. Deportasi ya, bukan deportasi. Deportasi gara-gara gue nggak bisa nunjukin letter of offering, tau nggak? Oke. Terus gue di-treat secara cukup racist lah ya, dengan perkataan orang di sana gitu. Nah waktu itu tuh bener-bener satu-satunya orang yang bisa menolong gue itu adalah Jessie ya, meskipun pertolongannya bukan dalam bentuk dia datang menolong gitu, karena kan dia juga kerja, tapi kayak memberikan ketenangan tuh gak sih. Kadang kan panik banget kan kayak Apalagi gitu. cewek-cewek kan kayak panik. Ini gimana nih? Gimana? Panik gimana, banget gitu ya, karena panik. satu-satunya surat yang dia punya disobek di depan mata dia. Iya. Oke. Serem Sampai banget. You should go back to your country. Ya. Terus gimana gue gitu ya. Tapi gue tuh tough banget di depan dia. Gue nggak boleh nangis nih. Tapi waktu gue ketemu Ci, gue kayaknya pengen, kan dia bilang, yaudah lu udah makan belum? Gue belum makan lah, boro-boro mau makan kan. Nyampe restoran ngelihat dia tuh kayak bener-bener kayak waduh. Langsung dipeluk gitu ya. Iya langsung peluk. Terus gue kayak bener-bener mewek sejadi-jadinya gitu. Dan itu tuh kayak bener-bener aduh kayak gue bersyukur meskipun ya akhirnya kan memang case itu tuh beres gitu. Tapi ada yang memberikan comfort gitu loh. Jadi Jess itu memberikan ketenangan gitu Iya. pada waktu itu. Jadi sebagai kayak seorang kakak. gue tuh merasa si Jessie tuh karena mungkin lebih older ya. Jadi kayak Bukan lebih older, emang older. memang born itu untuk kayak protecting tuh gak sih. Jadi kayak waktu apapun tuh kayak gue kalau lagi susah ya gue ngomong cerita
kayak kemarin misalnya anak gua digini nih gitu ya. Aduh, gua tuh langsung kayak, "Ja, lu tahu nggak? Aduh, gua juga sebel banget nih." Iya, gitu gue kan. langsung bilang, perlu gue datengin gak tuh orangnya? Gitu loh. Jadi kayak apa namanya sense of sisternya tuh keluar langsung. iya. Jadi pada saat waktu Jovi tuh hampir dideportasi, waktu kuliah Jess lah yang memberikan banyak ketenangan Iya. sampai akhirnya ketika masalahnya beres, itu tuh ngeliat Jess tuh kayak ngeliat Jess gitu kan. Iya, Akhirnya betul. sedih ya, mewek gitu lah ya. Kalau dari Jess sendiri, Aduh, lagi apa ya, John? tisu. Kalau- Nggak salah nggak? Lo nggak gitu ya Job ya kayak. Job kita nungguin jawaban gini. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Tahu kok dia ada Oke. quotes yang dia selalu sampaikan gitu, terngiang-ngiang. Waktu Jovi ke Sydney, kan kita Oke. dulu di Sydney ya. Jadi itu kayak gue tuh baru putus lah ceritanya, dan sama mantan ini tuh lumayan lama, 4 tahun. Terus kayak jadi kan kebayang gak sih kayak ke setiap sudut kota tuh kayak kebayang Teringat dia. Iya, teringat dia gitu. Memang orangnya tuh baik lah, tapi memang kurang cocok. sudah. Ya sudahlah ya gitu. Jadi no hard feeling, tapi kan kayak gimana ya, sedih gitu. Dan bokap tuh selalu punya apa ya, prinsip gitu. Kalau putus seperti memutuskan ekor anjing gitu. Ini kalau ada doggy lover sorry ya. Tapi maksudnya tuh jangan sedikit-sedikit gitu. Putus tuh kayak Putusin sekarang. spread gitu. Heeh. Nah, berarti kan sedih dong. Oke. Jadi selalu kayak cerita sama Jovi kan. Jov gimana? Jadi dia tuh selalu mengeluarkan quote itu. Kalau lu mau, if you want, you You can. can. Lu pasti bisa. But if you won't, kalau lu nggak mau, you can't. Dia bilang gitu. Jadi, lu Lu pasti akan nggak bisa. Gitu. Jadi itu yang bener-bener apa ya, terngiang-ngiang lah ya. Terus juga memang Jovi tuh orangnya care kan. Jadi Care gimana? care-nya tuh kayak contoh lah. Kemarin misalkan kita tuh mau pulang dari Jakarta ke Bandung. Iya. Terus tiba-tiba dia ngasih anak gue tuh, kebetulan anak gue yang pertama, Kak Jovi kan sekarang lagi hamil nih. Anak gue yang pertama sama anak dia yang pertama tuh beda 1,5 tahun. Oke. Jadi kayak tutup ketemu panci tuh kalau Iya, ketemu betul. ya. Sekarang dulu kan sama-sama di Bandung, sekarang kan Iya, udah pindah. betul. Nah, waktu kita mau pulang ke Bandung, dia tuh tiba-tiba kasih kayak snack pack gitu. Ini nih buat band ya, nanti takutnya macet di jalan kayak gitu-gitulah. Terus kebetulan suka kan si rice crackernya, terus sama si Jovi barusan banget. Ini rice cracker buat band gitu. Jadi dia tuh sangat care dalam hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi Dia tahu dari hal-hal yang kecil. iya, very gitu ya. very ini ya, Simple sangat thing ya. sangat apa ya, sangat perhatian in simple detail gitu. Yes. Ya. Nah, itu kan komplimen dari Jessie buat Jovi. Kalau Jovi, kepribadian apa sih yang kira-kira dari Jessie yang bikin yang paling lu kagumi lah Iya. dari seorang Dia Jessica. tuh lebih tenang daripada gua. Jadi gua belajar ketenangan tuh dari Jessie sebenarnya. Tapi ketawanya kayak gitu. Tapi belajar tenang dari Jess justru. Iya, Iya, jadi iya, gue iya. tuh orangnya sangat tidak tenang waktu gue remaja ya. Mungkin sekarang gue belajar dari dia banyak. Jadi apalagi setiap mau ulangan tuh ujian, Nangis. gue nangis pasti Oh, nangis. iya? Belum juga ujiannya. Ketakutan sendiri. Terus dia bilang, Jov lu tuh nggak boleh jadi orang kalah sebelum berperang. Dia bilang kayak gitu. Nah jadi kayak gitu loh. Dia tuh lebih tenang, kayak mau ngadepin apa, ya udah tenang aja gitu ya. Kalau gue kayaknya gerubuk-gerubuk gitu. Nah dia tuh bisa tenang gitu orangnya. Dan pada akhirnya menenangkan. Jadi sifat tenangnya Jessica itu adalah poin plus buat si seorang Iya. Jovi. saling melengkapi. Iya, sifat Iya. care-nya Jovi sama detail-detail kecil itu yang membuat Jess tuh seneng lah istilahnya. Jovi dapat pertolongan saat urusan pekerjaan tadi tuh Betul. di situ. Di situ. Jessica soal percintaan. Iya, betul. Iya, itu benar ya. Jadi saling melengkapi. Itu sama-sama hampir Iya. diputus ya, Cuman, hampir diputus iya dia. benar. Cuman memang harus hati-hati sih, karena kayak dia kan sebenarnya orangnya lebih rame ya. Kalau gue orangnya lebih reserve gitu, lebih tenang lah ya. Orang tuh suka ngebandingin gitu. Itu kan sebenarnya yang jahat dan merusak hubungan itu biasanya bukan dari dalam doang, tapi dari dari orang luar. Ketika orang-orang membandingkan. Oke, nah ini Gitu. stop nih sebenarnya Jess ya. Ini buat teman-teman yang punya kakak atau adik ya. Ini kita bicara nggak cuma sister ya, tapi kakak atau adik. Nih coba quotes-nya dari Jessica tadi kan, kadang-kadang yang membuat rusak itu bukan dari kalian, tapi justru dari orang lain Iya. gitu. Nah, suka dibanding-bandingin. Ya. Contoh, ini pasti banyak yang ngalamin. Kalau banyak yang ngalamin, ketik cerita kalian di kolom komentar. Asik. Asik gitu ya. Kayaknya kalau lihat Jessica tuh pendiam ya gitu. Jovita tuh lebih ramah ya. Jessica teh sombong pisan, gitu. Nah, Itu sering banget tuh orang ngomong gitu. sering kayak gitu. Terus misalkan kalau ngeliat Jovita bercanda mulu gitu. Ini kan karena dia orang Bandung ya, jadi ngomongnya agak logat Sunda. Gitu. Ya Jovita teh bercanda mulu, nggak bisa serius gitu kayak Jessica gitu. Nah,
apa yang kalian lakukan kalau kalian dengar hal seperti itu? Kan yang namanya kakak adik, bahkan gak cuma kakak adik, semua orang tuh gak suka dibanding-bandingin. Iya betul. Apa yang kalian lakukan? Kita tidak harus sama gitu. Jadi bayangin lah kalau tiba-tiba gue harus serame Jovi gitu ya, capek gitu. Dan atau kebalikan, kalau bayangin dia harus setenang gue kan juga nggak bisa kan. Jadi agak aneh gitu. Jadi kita kan suka pelayanan tuh. Jadi mulai di compare gitu. Itu tuh bahaya sih sebenarnya. Okay. Itu yang sangat berbahaya ya. Tapi gue sih ngelihatnya selalu kembali kepada gini lah, kepada masa lalu yang kita pernah punya ya. Maksudnya itu tuh foundation yang cukup kuat bahwa gue tuh mau bahagia ketika lihat lu bahagia gitu. Jadi kebahagiaan dia tuh kebahagiaan gue juga. Asik. Gitu. Catat ya, oke. Tapi kalian pernah gak sih kayak curhat gitu berdua kayak, lu tau gak sih si Om ini tuh masa tadi ngomong sama gue katanya, mendingan Jessica begini. Kalian tuh sampai Aku sih enggak gitu? sih, kayak itu kan netizennya yang komen. Paling kayak apa ya? Ada yang ngomong kayak gitu atau kayak gini. Nggak penting sih. Bablas Kayak wae dia gitu juga ya. nggak penting buat tahu gitu kan. Dia juga mungkin ada orang yang ngomong ke dia juga nggak penting buat gua tahu. Jadi ya udahlah gitu. Mantep tuh ya. Jovi gimana dari? Kalau gue sih memang I was trapped in comparison issue sebenarnya, karena aku kan anak kedua tuh, Iya, kan betul. banyak banget tuh isu-isu yang ngomong kayak anak kedua tuh biasanya di compare gitu, dan Betul. kayaknya tuh memang Oh, anak saya kedua, pernah ada di masa itu. Oke. Dan aku sadar banget bahwa itu tuh very dangerous sebenarnya. Iya. Karena kan the comparison itu comes from others sebenarnya. Other people ngomong, terutama waktu aku masih kecil ya. Jessie tuh pinter. Jessie tuh pinter. Jadi kebayang nggak kayak gua di compare sama cici gue yang super pinter gitu. Ya Kayak kok kamu gak sepinter Jessica sih gitu ya. dan kan? ada masa waktu itu aku tuh masuk ke TK, umurku tuh masih lebih kecil. Jadi TKB-nya tuh harus 2 tahun karena belum Nggak cukup masuk. umur buat naik ke kelas SD 1. ya. Oke. Terus kemudian di masa itu aku harus tinggal kelas. Jessie tuh juara 1. Lu bayangin kayak gua ngerasa bodoh banget nih, gua TK aja nggak. Tinggal kelas ada Kan dia nggak tahu. Iya, kan pada saat itu kan dia nggak tahu. Iya, Yang umur namanya umur 5 anak-anak gitu ya. Kemampuan otak gue belum nyampe Iya, ke sana. betul. Dan itu tuh bener-bener waktu itu mungkin the first thing yang membuat gue sangat tuh, gue kayaknya di-compare nih sama cici gue tuh di momen itu. Karena pada waktu itu Jessie juara 1, gue nggak naik kelas nih. Iya. Waduh. Itu Muncul tuh lah. bener-bener muncul dah dari sana. Wah, makin kayak maksudnya karena sudah ada ya. Itu tuh kan ke-build kan, karena Iya, betul. orang bisa ngomong apa aja. Sampai akhirnya benar-benar waktu gue mau married sih, gue merasakan itu. Ya memang kita harus take off the baggage ya. Iya. Sama gue ngomong sama Jessie sama mami gue, mami tuh melakukan hal yang salah waktu itu karena itu very traumatic. Buat gue bilang kayak gitu. Tapi ya puji Tuhannya sekarang gue sih nggak merasa apapun orang ngomong gitu. Karena mungkin ya karena udah pulih itu mungkin ya. Gue nggak merasa kayak bener-bener kayak gue tuh pengen dia tuh maju gitu loh. Kayak itu tuh sesuatu yang gue bisa rasakan setelah gue take off the baggage of comparison issue. Karena gue ngomong sama Tuhan kayak gini ya. Gue melihat ya, dan seringkali kan di Instagram suka ngomong tuh the second child itu selalu buat honor, ya kan? Kita salaman dulu anak kedua. Ya kan? Kan selalu ada tuh ngomongnya biang kayak rusuh lah, whatever. Terus gue bilang, Tuhan, gue nggak mau jadi anak yang kedua seperti itu. Itu labeling yang dibikin dunia untuk Buat anak kedua. Iya. Jadi anak kedua nggak boleh jadi destroyer. Nah ini gimana caranya? Berarti kan kita harus pulih. Nah itu yang membuat wah itu untuk melepaskan itu juga ternyata it's not easy sih. Tapi once it go gitu ya, itu tuh bener-bener very relieving gitu. Gue merasa kayak oh ini nih rasanya gue bebas, tau gak sih? Karena ya itu. Mungkin gue tambahin sedikit, gue buka sedikit ya rahasia lu. Ini. Nggak, dia tuh menyadari ini setelah ngomong sama konselor. Benar. Oke. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang merasa Merasa. ada trigger nih, terus nggak tahu kenapa, good untuk
nemuin konselor tapi yang bener ya. Iya, Jadi kan betul. dapet nih yang seperti ini. Berarti kan inner child-nya ya. Iya karena gini Gua. dari sisinya gue sih gue kayak nggak Biasa merasa aja, nggak gitu. merasa oh gue harus gini sama Jovi atau gimana enggak gitu itu kan portrayal of Yes, herself betul. ya dan itu mungkin lu harus Tapi memang bener. Memang bener. Sebenarnya kayak Makanya. gini ya, kayak gua ke dia. Gue nggak benci pribadinya, cuman gue nggak suka banget kalau orang tuh ngomong kayak, lu Compare. kok kayak Iya, gitu loh. iya, Itu tuh men-trigger banget dan gue baru sadar waktu gue ya kalau konselor itu karena gue mau merit, gue bilang gue nggak mau bawa baggage nih, baru sadar di sana. Iya, Iya. iya. Kalau dari sisi gue sendiri waktu itu kan gue bilang gue pengen dia bahagia Iya. dan gue akan ikut kebahagiaan dia sebisa maksudnya gue nggak mau ketika dia bahagia gue jadi nggak Iya betul nggak Bahagia. bahagia. Pokoknya dia lu bahagia, gue juga bahagia. Ya, itu tuh tapi ada hubungannya juga sama hubungan kita sama Tuhan sih. Yes. Kayak ke gambar diri, terus baca Alkitab. Jadi ada satu kejadian di mana waktu itu tuh Jovi udah pacaran sama suaminya. Ito tuh berapa tahun ya? 2 tahun mungkin ya? 3 3 tahun ya. Di posisi itu tuh gue baru putus. Terus Oke. kalau dikalkulate ya, wah nggak mungkin nih gue nemuinnya cowoknya dari mana, belum Iya. perkenalannya, belum ini, belum Belum itu. deketnya gitu Wah ya. pasti nih, ini pasti nih dilangkahin. Oh, jadi udah ketakutan tuh ya. Sebenarnya bukan takut sih, tapi Lebih ke udah arah kepikiran apa? ke situ gitu. Oke. Karena di budaya kita kan biasa yang cewek ya, Iya, terutama paling cewek. nggak boleh dilangkahin. Iya. Tapi gue tuh lupa lah baca Alkitab apa gitu waktu itu atau ada yang gimana ya lupa. Pokoknya hati gue tuh udah siap. Terus gue satu pagi gue inget banget lagi hair dryer. Terus dia lagi, ya dia lagi ngapain gitu. kan Eh, di sekamar kan. Ya sekamar. Dia deket toilet ya. Iya, iya. Gue tuh kayak Job, gue cuman mau ngomong kalau misalkan lu memang mau merit, gue bilang ya silahkan aja nggak usah nungguin gua gitu. It's okay kok. Gue bilang gue juga tidak mau menghalangi kebahagiaan lu gitu. Oh dia udah mau nangis Bombay kan ya udah mau. Gue yang denger aja kayak gue membayangkan kayak ya, so Terus gue sweet. bilang ini, Tapi gue nggak mau dipacarin. Betul. Yes. Enggak. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak tapi ya. Karena maksudnya- memang karena gua Ngomongnya nggak juga mau nggak gitu. ngomongnya tuh nggak berani gini-gini. Nggak berani gini. Kayak gue lagi sambil Ya, ngapain. sambil ngapain terus dia di belakang kayak ya udah. Ya, Dan karena- gue udah ngomong sama suami gue nggak mau lebih pacaran tuh lebih dari 5 tahun. Gue nggak which is gue nggak tahu. Dia nggak tahu. Cuman akhirnya gue ngomong ke dia gitu, terus dia kayak Cigil udah cirembai gitu kan, cirembai. Cirembai. Kalau dikasih subtitle Berkaca-kaca. Cirembai apa? Berbes milik. Berkaca-kaca. Parah lagi gue nggak tahu apa. Terharu gitu ya, terharu. Nah itu gue bilang ke dia, tapi kalau lu ngelangkahin gua untuk setiap 1 tahun yang lu langkahin, lu kasih gua 1 kilo emas. Gak jadi nangis gak? Kayak itu air mata udah turun, naik lagi ya. Suruh cari 3 kilo. Terus gue bilang, kan maksudnya gitu ya, maksudnya kayak ya gue juga nggak mau jadi awkward kan. Iya, betul. Terus udah gitu dia kayak bilang, wah gila mau 3 kilo emas gimana? Ya udah kalau lu nggak bisa bayar, lu doain gue lah biar gue dapet jodoh cepetan Iya, gitu kan. betul. Ternyata dia berdoa tuh sama si Ito ya waktu itu. Iya, berdoa biar Jess Doa keras. Dan, gitu ya. dan memang ternyata pas merit itu tuh gue duluan karena 2016 Desember gue ketemu Bonar, 2017 jadian, 2018 gue merit, jadi cepet Oke, banget. cepet banget. Iya doanya ampun nih. Iya, itu Kalau kan- ada yang Enggak, mau jangan, jangan. doa, Karena soalnya waktu itu kan kayak Tuhan lihat 3 kilo emas gitu ya. Iya, Tuhan bayangkan buat biaya menikah kami saja kami masih import Tuhan gitu. Tapi itu adalah maksudnya bentuk support. Maksudnya support dari namanya saudara sama saudara. Poin pentingnya adalah gini teman-teman. Gue tadi lihat dari mereka. Kan banyak nih orang-orang kayak gue, ya itu kan lu Jess sama Jovi bisa kayak begitu, sekompak itu sama saudara lu. Tapi gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Kayak kakak gue tuh begini, adik gue tuh begini gitu kan. Iya, minyak dan air. Iya, minyak dan nggak bisa bersatu. Pokoknya gitu kan. Bukan yang kayak api ketemu bensin bledar gitu langsung. Bukan kayak gitu. bukan madu dan Bukan madu dan garam. Nah, tapi sebenarnya jawabannya udah ada di statementnya mereka. Kalau lu punya gambar diri sudah pulih, Benar. hidup lu sudah benar, lu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Hal-hal kayak gini ibaratnya itu akan terjadi. Kebahagiaan adik atau kakak gue adalah kebahagiaan gue juga. Sedihnya mereka adalah sedihnya gue juga gitu. Jadi sebenarnya harus diperbaiki balik. Dan tadi diri kita dulu sendiri teman-teman. Jadi nggak usah berharap kayak kakak lu atau adik lu yang harus berubah dulu, tapi kita rubah diri kita sendiri. Karena seperti tadi, ketika case yang Jess sama Jovi dibanding-bandingin,
kan Jess juga ya gue harus apa juga bingung. Iya. Jovi pun gue nggak benci sama Jess, tapi gue benci dengan perbandingan orang. Pada akhirnya kan Jovi yang memutuskan gue harus beresin diri gue dulu sendiri. Dan setelah itu kan kita bisa lihat kan teman-teman, mereka berdua sebegini kompaknya gitu kan, sebegini bisa saling backupnya satu dengan yang lain. Dan itu tuh keren banget. Jadi contoh ya, teladannya. Jadi contoh buat kalian para brother sister yang ada di sana. Ini nggak terbatas untuk sister ya, tapi brother and sister yang ada di luar sana. Tapi ini seru banget ya. Dan ada nggak sih, maksudnya kayak kalian tuh ada punya something kayak plan nggak sih yang rencana nih kalian bertiga? Ih, ada nggak sih? banget. Iya kan kadang-kadang kan kalau udah kompak tuh kayak pengen, gue pengen ini deh, kita pengen ini yuk gitu. Ada punya plan nggak? Boleh di spill dikit gitu? Tapi kayaknya akan tertunda ini plannya ya. Kita tuh di bulan November ya kalau nggak salah lagi ngobrol-ngobrol. Jadi kita membiasakan buat sesering mungkin tuh makan bareng. Oke. Jadi makan bareng itu tuh tradisi kita lah gitu ya. Jadi bener-bener waktu itu tuh kita lagi ngobrol pas Pas gue birthday ya. iya pas lu birthday. Joy tuh belum married kan. Terus kita kayak pengen apa ya mengenang memories. masa lalu lah Ya. gitu. Karena sekarang kalau kita travel sekeluarga itu kan selalu bawa bocil lah, Iya, betul. bawa suami. Bener. Jadi kan beda rasanya tuh Iya. gitu. Jadi Jadi ini pengen Bertiga aja. iya pengen kayak zaman waktu dulu Iya, gitu loh. sebelum merit lah ya. Nah dulu itu masalahnya gini, kan kita dari keluarga pendeta ya. Jadi travel dulu itu kalau keluar negeri atau keluar pokoknya yang Travel lah poinnya. involve terbang lah. Itu tuh biasa nggak jarang bertiga. Ya. Jadi biasa gue dibawa duluan karena budgetnya cuma cukup segitu. Terus nanti Gua sama Joy. dia sama Joy atau misalkan dia lu Gua sendiri sama jarang lu, ya? jarang. Joy Gua yang pernah sering sendiri, guys. Joy yang sering sendiri karena Oke. waktu kita ke Australia kan Joy sendiri. sendiri. Jadi selalu kayak gitu. Jadi momen yang bertiga itu tuh Jarang. Ya, jadi kemarin kita udah mau bilang tuh, "Oh iya kita mau ke sini. Terus hamil kan. Jadi kayak Hamidun. kayaknya nanti Kita harus ditunda menunda, dulu ya. Harus menunda dulu. Tapi intinya adalah sampai punya plan bahwa kita nih bakalan liburan bareng. Ya kayak tadi ya, suami jaga anak kalian Iya, semua. puji Tuhan udah di-approve loh. Oh dia approve itu ya. Udah Dan di-approve. berarti rencana-rencana kayak gitu pun kalian open sama maksudnya sama keluarga sama suami kurang lebih kayak gitu. Berarti Iya. open Iya, semua. iya. Oke, Iya. nah itu adalah salah satu hal yang sebenarnya harus diteladanin lah gitu. Nah, ini balik nih Kak Randy. Kan mereka udah kompak nih secara apa namanya? Keseharian lah kompak gitu loh. Nah, kalau secara kerohanian, kalian punya tips nggak sih kayak sebagai seorang kakak adik gitu kan? Apalagi sekarang kan nih dua-dua hamba Tuhan kan. Mungkin bisa tahu kita siapa duluan yang mulai, siapa duluan yang terpanggil, Iya. dan apakah itu menginspirasi mungkin atau kayak gimana? Kalau gue sih Duluan Jessie. ya duluan ya. Duluan Jess. Jadi ceritanya waktu ke Sydney itu kan itu sebenarnya ada backstory-nya lah. Jadi kayak bertumbuh dari anak pendeta terus kayak pengen keluar Itu satu podcast lagi sendiri gitu ya. Pengen keluar dari apa ya? Kids enggak kalau Kids Pastor kan maksudnya ya semoga netizen nggak mencibir ya. Iya. Tapi kan kita suka punya dark jokes gitu loh. Jadi kita suka bilang udahlah nggak mau ada di industri pertuhanan katanya gitu. Industri pertuhanan gak tuh? Goks. Akhirnya ke Sydney terus kerja dapat PR, udah mau menetap di sana tuh. Tapi ya memang Tuhan proses lah ya. Jadi akhirnya tuh sampai memutuskan kayak ya udah deh balik ke Indo gitu. Tapi itu tuh apa dalam posisi yang KPR masih jalan, terus juga pekerjaan masih bagus dan memang mau dipromot gitu kan. Waktu keluar juga dinego sama berapa manajer di sana. Jadi bukan dalam keadaan yang gua nggak ada kerjaan itu pulang ke Indo. Poinnya lagi Enggak. karir lah. Ya, nah jadi waktu pulang ke Indo, ya puji Tuhan kan ikut dalam pelayanan penggembalaan kan. Memang tidak mudah lah dan struggle banget gitu ya. Karena mau gimana pun ini juga bukan cuman gereja ya, tapi di perusahaan atau di kerjaan kalau kerja sama orang tua kan agak gimana ya. Betul. Ada perbedaan pandangan yang susah lah gitu. Ya, susah jelaskan lah ya. Ya, tapi ya karena memang udah yakin Tuhan panggil seperti itu, jadi dijalani kan. Nggak lama dia ikut gitu. Jadi mengucap syukur banget. Nah, jujur dalam posisi ini tuh gue kayak kehilangan sih karena dia baru pindah kan. Dia baru pindah ke Jakarta. Jadi bener-bener burden yang biasanya ngobrol sama dia, apa kalau ada apa tektokan sama dia tuh sekarang dia pindah lah gitu. Jadi agak lebih susah. Cuman ya seudah gitu pas dia join, ini juga dia kayaknya punya ceritanya sendiri ya. Waktu dia join tuh ya sangat happy dan kita memang beda
peran Strength, sih. ya, Ya, strength kekuatan kita kita tuh beda gitu. Jadi ya saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Dan Ya. itu adalah satu hal yang penting banget nih teman-teman sebenarnya sebagai seorang kakak adik lah Ya. istilahnya. Nah mungkin nih sebagai maksudnya closing statementnya nih buat teman-teman yang ada di luaran sana yang lagi nonton podcast ini juga, boleh nggak sih kalian berdua tuh kasih kayak saran atau maybe ya kayak closing statement lah buat kakak beradik yang ada di luar sana supaya mereka tuh punya hubungan yang baik satu sama lain. Karena kan gimana pun juga kayak tadi masalah yang kalian hadapin itu dihadapin oleh semua kakak beradik yang ada di seluruh dunia gitu kan. Ya. Nah, mungkin dari sisi Jovinya dulu. Coba Jov, kasih masukan dulu buat teman-teman yang ada di luar sana. Kalau aku sih lebih berpikir ya bahwa setiap orang itu pasti punya lemah sama kurang ya. Mau itu kakak kita, mau adik kita, tapi balik lagi ya, yang harus kita benahin tuh sebenarnya hati kita. Seringkali kan orang tuh selalu menyalahkan keadaan. Karena kakak gua begini, maka gua begini. Karena adik gua begini, maka gua begini. Sebenarnya jawabannya tuh satu, sebenarnya respon kita sih. Jadi benar-benar menurut gua kalau misalnya seandainya mau punya hubungan yang rukun, benahin hati kita dulu. Orang bisa ngomong apa, treatmentnya bisa apa, tapi kalau hati kita benar, kita pulih gitu ya. Kerukunan itu selalu ada dan Tuhan tuh seneng banget rukun gitu. Kalau kita rukun, berkat turun. Nah, kalau mau diberkati berarti harus rukun. Luar biasa. Haleluya. Amazing. Harus rukun. Nah, Yes. dari sisi Jess nih, coba silakan Jess. Jadi buat teman-teman mungkin aku sih mau ngomong gitu bahwa kamu tuh tidak dilahirkan dalam keluarga yang salah. Tuhan tuh udah menaruh setiap dari kita tuh di keluarga yang tepat gitu. Ya. Sebagus apapun mungkin teman-teman ngelihat keluarga kita atau keluarga orang lain itu tuh sebetulnya di dalamnya tuh namanya dapur tuh selalu ada kotor lah gitu. Dan it's our responsibility ya to make it a home gitu. Jadi kita yang harus membuat bukan cuman keluarga secara anggota, tapi kita juga yang perlu membuat suasana kekeluargaan itu. Gue sih ya terutama sebagai anak pendeta juga pernah kok nangis gitu sama Tuhan. Tuhan kenapa sih gue dilahirin di keluarga ini gitu. Mungkin teman-teman juga punya keluarganya masing-masing dan mempertanyakan hal yang sama. Tapi setelah kita lihat sampai sekarang ya ternyata Tuhan itu tidak pernah salah. Dia itu menempatkan kita di tempat yang tepat. Dan persepsi ini yang membuat kita tuh bisa menerima keluarga kita gitu. Kalau dari awal kita selalu mempertanyakan kayaknya salah deh, kayaknya salah. Sebenarnya itu yang justru membuat kita tuh bakal down dan gak akan kemana-mana. Kayak Yusuf lah ya, kalau cerita Yusuf gitu. Kakak-kakaknya kayak gitu, terus keluarganya juga parah banget kan, mamahnya ada berapa orang gitu kan, kayaknya breakdown lah gitu. Tapi ternyata dari keluarganya Yusuf, kakak-kakaknya yang jahat dan lain-lain, dia tuh diarahkan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Jadi saya sih percaya kita dilahirkan dalam sebuah keluarga itu dan di sanalah sebetulnya rencana Tuhan tuh akan muncul ya ketika kita bisa menerima keluarga kita. Mantap, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong semuanya yang ada di studio, gitu ya. Seneng banget, thank you so much banget Jessica dan juga Jovita hari ini Sama-sama. ya. Kita dapat banyak banget ya, terutama kami sebagai kakak adik gitu. Gitu ya. Kita harus banyak bertobat. Kita harus banyak Jadi ini yang pertama tadi ya, ini yang kedua ya. Ini yang kedua gitu ya. Nanti tiba-tiba langsung nih, gue dimasukin di grup Chandra Dinata. Arif Chandra Dinata. Arif Chandra Dinata gitu ya, diganti gitu ya. Oke, tapi kita senang banget pokoknya kedatangan Jess sama Jovita hari ini juga udah banyak menginspirasi kita juga dan tentunya yakin banget teman-teman tuh dapat banyak hal. Dan sebelum kita closing nih Kak Randy sama Jess sama Jovita, jangan lupa juga untuk terus saksikan Ignite Talk Podcast by PPPA GBI di YouTube channelnya kita dan jangan lupa juga untuk selalu follow Instagram kita @DPA_GBI. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang pengen cari merchandise atau mungkin kurikulum apapun itu seputar PAGBI, seperti yang Kak Randy pakai ini. Asik. Iya, nanti di zoom in, zoom out gitu ya. Ini bisa didapat di Tokopedia official store Tokopedia kita dan itu teman-teman bisa langsung tinggal klik. Jangan lupa di check out ya. Jangan sampai kayak kalau cewek-cewek suka gitu kan ya. Oh iya. Belanja. Keranjang. Iya, jangan cuma ditaruh keranjang tapi juga harus di check out juga. Dan akhirnya saya Arif, Saya Randy. Saya Jessica. Saya Jovita. sampai ketemu lagi di Ignite Talk Podcast by PA GBI. Bukan yang penting talking tapi Talking yang penting-penting. see you next time. Bye.